Dan Kabupaten Kapuas ini sangat gila, pencinta bolanya luar biasa Bang. Iya, iya. Nah saya pengen nanti Kabupaten Kapuas punya klub bola sendiri yang berlaga di apa Liga namanya 1. Liga ya sampai Liga 1 lah. Saya pengen. Oh iya Bang, satu Bang, saya selalu bilang sama anak muda di Kapuas, yang tahu keinginan kalian tuh anak muda juga. Betul. Anak muda yang tahu keinginan kalian, dan anak muda ini kalau dikasih tahu orang tua yang lebih tua pasti dia mendengarkan. Iya. Bisnis tanpa jalur, maksudnya jalur kenal orang politik bisa Bang. Oke. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pemuda, hari ini kita kehadiran tamu, kita kehadiran tokoh yang sangat luar biasa dari Kalimantan Tengah. Tokoh ini tokoh muda, tokoh yang sangat-sangat peduli dengan dunia pemuda, tokoh yang benar-benar fenomenal. Di podcast Rumah Pemuda. Pemuda Speed Smart Solid. Di depan saya sudah hadir Bung Muhammad Alfian Mawardi. Selamat datang Bung Alfian. Ya Bang. Bung Alfian ini luar biasa. Luar biasa sekali. Banyak betul organisasi, banyak betul beliau memimpin berbagai perusahaan yang kemarin dalam kontestasi pemilu legislatif beliau memberanikan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan alhamdulillahnya beliau terpilih. Selamat datang Bung Alfian. Ya Bang. Di rumah podcast Rumah Pemuda. Ya. Saya mungkin pengen tahu ini apa sih Bung Alfian ini latar belakang keseharian sampai berani juga bertarung menjadi anggota DPRD provinsi. Terus juga sekarang posisinya beliau ini Ketua DPD 1 KNPI Kalimantan Tengah. Betul ya Bung? Ya betul sekali. Ya, tanpa panjang lebar kita pengen tahu nih apa aktivitas Bung Alfian, apa yang menjadi latar belakang semangat Bung Alfian buat menjadi politisi. Ya. Silakan Bung. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak kuat nih. Biasa ngobrol di warung kopi, di ngobrol di sini. Santai. Jadi terima kasih sudah diundang di podcast Rumah Pemuda. Lalu aktivitas sekarang ya satu, karena mau maju Pilkada Kapuas, jadi mulai keliling lagi menyapa pemilih. Udah mulai digas. Kedua biasa Bang, namanya kita cari rejeki kan, apa namanya menjalankan kegiatan usaha yang ada. Kebetulan kita bergerak di bidang kontraktor sama adalah usaha-usaha kecil-kecilan kayak tambang pasir lah, jadi itu yang kita jalankan. Sambil ya banyak ngurus politik sini Bang, karena bentar lagi ini persiapan untuk pendaftaran calon bupati di Kapuas saya. Gitu Bang. Oke, baik. Ini tokoh pemuda udah terpilih jadi anggota DPRD provinsi. Sekarang mau mencalonkan diri menjadi bupati Kapuas. Iya. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi sebelum kita kupas dan masuk ke dalam situ Bung Alfian, saya melihat Bung Alfian ini nekat juga ya. Jadi memberanikan diri lah sebagai tokoh lewat KNPI, lewat berbagai organisasi. Nah sehingga
mengantarkan Bung Alfian sampai ke sana. Apa sih sebenarnya yang menjadi cita-cita, motivasi itu mau jadi aktivis terus mau jadi masuk dalam birokrat? Oh ya, apa ya bang? Saya tuh nggak pernah ada maksudnya, oh ada target bang. Karena dulu pertama saya sebelum ikut politik ini kan saya kerja di perusahaan. Oke. Dikerja di perusahaan di Jakarta sini juga bang. Jadi memang ada target itu, tapi target saat saya kerja itu misalnya target awal saya misalnya jadi staf biasa, lalu setahun apa 2 tahun saya harus jadi misalnya supervisor. Oke. 2 tahun 3 tahun saya harus naik jadi asisten manajer. Nah itu tercapai bang semua bang sebelum saya ikut di politik ini. Sampai terakhir saya tuh di Sinarmas bang ngurusin PLTU, itu posisi terakhir saya tuh asisten general manager lah. Wow. Jadi Itu di mana? Di Jakarta? di waktu itu penempatannya di Kalimantan Tengah Ah, terakhir. oke. Nah masuk, jadi targetnya di situ bang, di satu tempat saya harus ada target. Nah masuk di dunia politik ini apa ya, kecelakaan sih kalau saya pikir. Celakaan politik ya? Iya, karena apa namanya, Abah dulu mantan bupati di Kapuas. Oke. Nah tapi setelah beliau menjalankan menjadi bupati itu ada rasa trauma sendiri di politik. Karena beliau tuh kan tidak ada waktu dan sebagainya kan. Dan kita kemarin waktu Abah untuk bertarung kedua kali itu kan kalah di ini bang, kalah di MK waktu itu. Gagalnya di MK, menang di pilkada, kalahnya di MK. Nah dari situ udah mikir nggak mau ke dunia politik. Nah singkat cerita waktu itu bang 2020 itu saya itu pandemi COVID kan pertama kali. Oke. Saya ingat pendukung-pendukung Abah dulu itu kasihan kan. Nah, saya ada rejeki waktu itu tuh. Jadi saya bawain sembako sama masker buat mereka, tim-timnya Abah tuh dulu. Saya kasih, terus saya sering keliling ketemu tokoh-tokoh di sana. Nah, singkat cerita saya waktu itu pemilihan gubernur, saya dipanggil sama kakaknya Pak Gubernur waktu itu, Pak Agustiar Sabran, untuk jadi ketua relawan di Kapuas. Baik. Alhamdulillah di Kapuas bisa memenangkan Pak Sugiantonya. Lalu diajak beliau, udah nggak usah lagi di perusahaan, ikut saya aja. Waktu itu belum tahu ikutnya apa, pokoknya ikut aja. Oke. Ya ikut. Waktu itu sudah mulai bang, akhir-akhir saya di Sinarmas itu sudah mulai mencoba dunia entrepreneur. Oh, oke. Jadi usaha. Di usaha. Nah, jadi usaha, lalu ya udah saya beranikan diri untuk berhenti, ikut Pak Agustiar, lalu disuruh dia. Saya ingat tuh ketemu Bang Redim dan kawan-kawan itu kan 2 bulan apa sebulan sebelum mau musda. Iya. Jadi saya tiba-tiba disuruh maju KNPI, kaget, ya udah saya maju sebagai KNPI. Nah, terus saya disuruh ikut partai. Kebetulan saya di PDI Perjuangan. Oh, di PDI Perjuangan ya. Ya. Jadi terpilih kemarin di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Baik. Suruh ikut caleg. Pertama saya pengen nyaleknya di kabupaten bang. Karena saya pikir saya kan belum pengalaman. Nah, tapi beliau menyuruh jangan di kabupaten, di provinsi aja karena ada hubungannya nanti kalau sinergi dengan provinsi kan. Oke. Maju, alhamdulillah 23.000 suara terpilih. Oh, 23.000. 23.000, lalu ya udah bang sampai sekarang. Lalu ada perintah lagi untuk maju calon bupati di Kabupaten Kapuas. Dan itu bang memang sebelum saya sebelum saya menyatakan maju caleg ini, pemilih-pemilih yang saya datengin itu nanya bang, kok maju pileg? Branding saya itu kan memang bang dari 2020 tuh terus saya tuh silaturahmi kan. Branding mereka tuh pengennya saya maju bupati. Itu tujuannya. Iya tujuan mereka. Nah bukan Suara tujuan saya arus bang. suara arus bawah tuh Iya. ya. Lalu akhirnya waktu itu dia bilang kok maju ini. Terus saya bilang ya gimana saya mau membuktikan saya pantas maju kalau saya
tidak mencoba dulu melihat suara saya di pileg. Waktu itu saya Oke. bilang gitu. Nah, makanya di 2 dapil itu ada namanya Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Suara saya hampir 20 ribuan itu di Kapuas. Oke. Nah, di Pulang Pisaunya ya 3.000. Oke. Nah, lalu ya itu Bang, karena itu lalu saya juga setelah terpilih juga namanya apa ya Bang? Tidak pernah ada target yang muluk-muluk lah karena orang baru kan. Apalagi saya sudah bersyukur menjadi ketua KNP provinsi, sudah dikenal orang. Terpilih lagi pertama kali mencalon langsung suara banyak. Jadi saya mikirnya kemarin ya udah saya mengabdikan diri di Provinsi Kalimantan Tengah. Yaitu di perintah maju, namanya kita prajurit ya siap Oke. gitu Bang. Keren. Keren betul. Ini baru anak muda. Ini baru tokoh yang memang bisa diandalkan di Kapuas nantinya nih. Amin. Kita sadar, kita paham bahwa visi dan misi anak muda hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang ada di tempat kita berada. Ya. Kenapa? Karena perubahan itu tidak akan mungkin terjadi. Perubahan itu tidak mungkin ada jika tidak dibersamai dengan visi dan misi yang brilian. Mungkin apa yang membawa Bung Alfian ini untuk memberanikan diri dari sisi visi, misi, lalu strategi apa yang bisa dilakukan nantinya. Sehingga masyarakat kita kan sudah pinter nih sekarang. Apalagi masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah ini pintarnya hampir melebihi. Nah, hampir melebihi dari masyarakat kota hari ini. Karena akses informasi ini semua kan ada. Semua bisa dapat. Internet pasti udah dapat di daerah masing-masing. Handphone yang kita pegang semua hampir sama. Ada segala macam merek ada di sana semua pasti. Iya. Jadi bisa dikatakan antara kota dan daerah hari ini tipis perbandingannya. Nah, disinilah kejelian masyarakat melihat siapa calon pemimpin nantinya. Ya. Nah, apa yang mau Bung Alfian tawarkan buat masyarakat di Kapuas nanti? Bang, saya sih bersyukur ya Bang bergaul dengan senior-senior yang ada di DPP sehingga pikiran saya sebagai anak daerah ini banyak terbuka. Lalu karena berorganisasi di KNPI, gaya saya itu yang konkret-konkret aja Bang. Oke. Artinya konkret bagaimana? Yang Saya menyentuh langsung masyarakat menyentuh gitu. masyarakat. Satu Bang, yang saya selama saya jadi ketua DPD KNPI di Kalimantan Tengah, khususnya Kapuas itu banyak anak muda yang lulus, ini nggak lulus kuliah aja bingung mau kerja apa mereka. Oke. Lulus kuliah bingung mau kerja apa. Ini yang kuliah Bang. Belum lagi yang SMA, SMK. Makin tambah bingung mereka mau kerja apa. Sedangkan di Kapuas itu banyak perusahaan-perusahaan PBS, perusahaan besar kayak sawit, tambang dan sebagainya. Lalu juga sebenarnya peluang mereka menjadi pengusaha bisa Oke. karena semangatnya Ketum Riano kan sama kayak kami KNPI Kalteng. Beliau ada aktivis trainer, kami ada KNPI trainer. KNPI Planner diciptakan di Kalteng. Kalteng. Oh. Waktu saya sebelum Ketum Riano terpilih kan saya sudah gaungkan itu Bang. Apa itu ininya? Bentuk konkretnya apa KNPI Planner itu? Intinya itu Bang, KNPI trainer itu bagaimana kita mencetak para aktivis ini biar mau usaha Bang. Karena kita nih kan orang aktivis nih kan pinter nih beretorika dan sebagainya. Ya, ngolah-ngolah pinter lah ya. Ngolah-ngolah pinter. Tapi setelah tidak berorganisasi lagi bingung mau kerja apa. Ya. Nah, jadi intinya di KNPI itu semangat kita itu sebenarnya pengen para perusahaan-perusahaan ini memberikan CSA-nya ke KNPI untuk melatih para OKP-OKP ini berusaha, bikin usaha, sampai pinjamannya juga dari situ kan. Karena waktu itu perusahaan-perusahaan bilang CSR kami itu untuk tingkat terdekat
namanya ring 1 ring 2 Bang di kabupaten itu. Oke. Daerah 1 daerah 2 nggak nyampe ke provinsi. Lalu saya minta KNPI kabupaten untuk meminta kepada perusahaan-perusahaan itu untuk membantu. Nah itu memang kendala kita itu semangat yang kita tularkan itu belum tentu sampai ke bawah. Sama, memang. betul, iya. Nah lalu Bang waktu itu saya gantilah setiap tahun itu kalau ulang tahun KNPI itu ada namanya kita kasih reward kepada OKP-OKP yang punya usaha kita bantu. Oke. Pakai dana pribadi tapi nggak pakai dana hibah nih. Nah, itu stimulus lah saya pikirkan. Stimulus, iya. Nah begitu juga di Kapuas Bang. Maksud saya tadi tentang lapangan kerja yang harus kita ciptakan Bang. Oke. Bukan kita cuma pencari lapangan kerja tapi pencipta lapangan kerja juga. Pencipta lapangan kerja ya. Artinya Bang, anak muda ini jangan lagi berpikir mau jadi tekon, tenaga kontrak, Ya. atau mau jadi P3K. Karena sebenarnya gaji lebih gede di perusahaan Bang. Betul. Nah, dan lebih gede kalau kita misalnya dia memulai usaha UMKM-nya. Nah, jadi itu Bang. Yang kedua, Kabupaten Kapuas itu kenapa saya memilih untuk maju itu selama hampir 3 tahun ini mungkin tidak terdengar kemana-mana banyak yang gagal panen berasnya. Padahal itu penghasil beras loh di sana. Oh, Kalteng penghasil beras. Penghasil berasnya di Kapuas salah satunya lumbung padinya. Memang ada wilayah yang menghasilkan beras dengan baik, ada. Jadi terbagi dua Bang di Kapuas itu ada yang berasnya itu mungkin kita bilang beras pulen kayak beras di Jawa. Oke. Ada namanya berasnya itu khas beras Banjar namanya. Nah, beras Banjar ini kebanyakan yang petaninya itu gagal panen Bang. Nah saya tuh lihat kenapa yang beras Jawa itu di wilayah tertentu itu bisa tetap panennya bagus. Ya ternyata Bang satu drainasenya Bang bagus. Memang dia dekat food estate Bang. Jadi program food estate masuk kan. Jadi memang kan salah satu keberhasilannya itu adalah aliran air untuk padi itu Bang. Padi betul. Terus ketiga Bang, petani ini sangat susah mendapatkan pupuk. Oke. Pupuk itu artinya pupuk murah, pupuk subsidi. Harapan saya nanti saya melanjutkan program abah saya dulu waktu itu mangkrak bikin pabrik pupuk di sana. Jadi dari tadi masalah pertanian ini saya pengen intinya bagaimana pemerintah kabupaten hadir, tidak lagi petani-petani ini dipinjamin. Itu sistemnya kayak ijon Bang kalau Abang tahu. Oke. Jadi dipinjamin duit tapi berasnya dibeli dengan harga murah. Iya. Nah saya pengennya di Kabupaten Kapuas nanti ada namanya Prusdanya. Prusdanya itu nanti menangani Bang peminjaman pinjaman lunak kepada para petani, tapi berasnya kita beli dengan harga yang wajar. Lalu Prusda ini mengolah berasnya menjadi kemasan yang jadi. Oke. Jadi tidak lagi beras ini dibeli daerah lain, diklaim sama orang lain. Oke, ya jadi produksi sendiri, hasilnya dinikmatin sendiri. Iya, ketiga Bang, saya pengen melanjutkan programnya abah saya itu namanya Pelabuhan Batanjung Bang. Pelabuhan Batanjung. Pelabuhan Batanjung itu dulu zaman abah saya sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Jadi pelabuhan itu adalah pintu masuknya barang-barang untuk Kalimantan Tengah Bang. Mangkrak selama 10 tahun ini mau saya jalankan. Kenapa Bang? Karena pelabuhan ini bisa menyedot sampai 5.000 tenaga kerja Bang. Nah, termasuk barang-barang Kalteng masuk ke situ berarti kan PAD masuk ke kita Bang. Betul. PAD masuk ke kita yang sejahtera kan masyarakat Kabupaten Kapuas. Hal-hal seperti itu Bang yang pengen saya lakukan, dan selanjutnya juga saya pengen perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas itu berusaha secara nyaman dan aman. Artinya apa Bang? Konflik tanah dan sebagainya kita harus selesaikan dengan benar-benar Bang. Masih banyak juga konflik-konflik Masih Bang. tanah, konflik adat gitu-gitu di sana itu. Masih banyak. Maksud saya pengen membuat satu satgas yang menyelesaikan itu, artinya yang satgas penyelesaian masalah tanah dan sebagainya, koordinasi dengan BPN. Itu sampai berkonflik juga di sana berarti? Konflik Bang. Konflik Ada apa?
vertikal horizontal juga. Ada yang sampai di penjara bang. Wow. Makanya kita harus selesaikan itu dengan baik agar pengusaha juga berusaha dengan nyaman, tapi juga masyarakat mendapatkan Haknya ya. haknya. Betul. Kita harus kasih juga pengertian kepada semua baik itu masyarakat maupun perusahaan bahwa kalau kita jalan sama-sama, insya Allah tuh usaha itu lancar dan berkah. Amin, Seperti itu bang. amin, ya. Siap. Nah ini visi misi yang memang kita sadar, kita paham ini menjadi kebutuhan di daerah, terutama di Kapuas. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa menyentuh langsung dengan masyarakat yang berada di Kapuas itu sendiri. Ya. Nah, begini, Bung Alfian, kita kan tetap sadar ya bahwa ada sebagian masyarakat yang masih, maaf kata, buta pendidikan, Oke. banyak pengangguran. Mungkin tadi ada salah satunya yang sudah disebut ya. Nah, dalam konteks Kapuas sendiri dan konteks secara Kalteng, mungkin juga kalau memang Bung Alfian punya visi misi yang bisa terjemahkan lewat pikiran dan dituangkan di dalam entah itu buku atau propaganda-propaganda yang langsung bisa dilihat oleh masyarakat, itu lebih bagus tuh. Nah sehingga item tentang visi misi itu bisa langsung dilihat dan dibaca oleh orang. Oke. Itu. Nah sehingga apa yang menjadi tujuannya Bung Alfian ini bisa dilihat itu sama orang. Iya. Gitu. Oke, nah Bung Alfian, kita ini dalam waktu yang tidak lama lagi, apalagi memasuki tahun 2045 nanti, kan Bung Alfian juga perjalanan karirnya masih panjang nih. Iya. Betul. Masih panjang betul. Saya ngeliat umur kurang lebih masih 30-an. 35. Nah 35. 35 bupati besok ya 40, 2 periode 45. Nah, gubernur Kalteng tuh masih bisa tuh. 2 periode 55. Nah, artinya begini. Ini kan masyarakat generasi Gen Z. Kan butuh juga nih pikiran-pikiran Bung Alfian. Iya kan? Iya. Butuh juga visi misi Bung Alfian apa? Iya. Tentang karena kita paham generasi Gen Z kita ini kalau secara nasional ini hampir mau tembus di angka 60-an% kalau tidak saya salah ya. Iya, iya. Kurang lebih 60%-an generasi Gen Z. Iya. Nah, ya kalau kita presentasikan berbagi dengan beberapa daerah ini pasti akan terbagi ya. Iya. Tapi kan tetap pasti akan dilihat generasi Gen Z-nya. Iya. Nah, apa nih yang mau dibawa untuk generasi Gen Z sama Bung Alfian? Bang tadi perlu saya teruskan lagi. Kenapa jadi saya yakin maju di Kapuas itu salah satunya banyak masyarakat sebagian besar merindukan kepemimpinan abah saya seperti dulu. Oh. Yang lain-lain itu ada namanya kesehatan gratisnya, ada 12 program kesehatan gratisnya, salah satunya ibu hamil yang tidak mampu itu ditanggung semua dan sebagainya. Lalu juga kita dulu abah saya itu membangun namanya sirkuit untuk memfasilitasi bakat-bakat muda, Balap-balap liar gitu? balap-balap itu. Karena ada pembalap yang dari Kapuas sekarang itu sudah ke nasional bang. Oh, Tapi ada. nggak lewat Kapuas dia, lewat Palangkaraya timnya. Oh. Nah jadi itu salah satunya. Jadi saya teruskan itu. Terus tadi Gen Z bang, saya cuma berkeinginan bang, termasuk kita menyambut 2000 masa emas 2045 itu. Oke. Ya itu saya bilang bagaimana kita ini bisa memastikan mereka itu masa depannya seperti apa bang. Itu salah satunya bang. Karena saya pikir
Gen Z ini beda sama kita milenial. Iya. Ini lebih kalau milenial ini saya pikir lebih tough, lebih tangguh dia kan. Kalau Gen Z ini ada masa healingnya, ada sebagainya. Kalau ditegur orang dan sebagainya. Tapi tangguh juga loh sekarang generasi Gen Z ini. Makanya kita harus benar-benar menjaga mereka ini. Maksudnya kita tanggung jawab saya sebagai generasi milenial yang di atas mereka untuk menjaga mereka. Lalu untuk menjaga ini semua Bang, saya juga pengen nanti setiap kecamatan itu ada 10 pemuda-pemudi terbaik di kecamatan itu. Setiap tahun per kecamatan, kita kan ada 17 kecamatan Bang di Kapuas itu. 17 kecamatan, per kecamatan itu maksimal 10 orang, kita biayain kuliahnya sama kosannya sampai selesai. Oh gitu. Iya. Kan banyak beasiswa dari beberapa kementerian. Tapi agak susah. Maksudnya bukan susahnya apa Bang? Maksudnya pengajuannya kan agak susah tuh. Lebih berjenjang. Kalau kita kabupaten kan simple. Maksudnya dia terbaik ya kita fasilitasi juga. Artinya yang tidak tersentuh sama beasiswa yang lain Bang. Gak mungkin dong dia dapat beasiswa ini kita beasiswain lagi. Betul gak bisa itu. Nah jadi itu salah satu yang pengen saya bangun di Kapuas. Dan mereka setelah kita biayain harus balik ke Kapuas. Harus balik ke kampus sendiri membangun Kapuas. Kapuas sendiri. Nah itu hal-hal seperti ini yang mau saya jaga dari generasi di bawah kita semua. Karena saya pikir mereka ini adalah pemegang estafet selanjutnya nanti Kabupaten Kapuas. Kalau saya berpikirnya Bang, misalnya Allah berkehendak saya jadi 2 periode pun sudah cukup. Atau 1 periode pun sudah cukup. Berkelanjutan dong. Kalau mau jadi pemimpin tuh jangan tanggung. Saya karena Bung Alfian ini kita tahu petarung memang. Petarung ya kan. Emang kelihatannya santai tapi bertarungnya kalau udah maunya sudah ini. Ah itu mental petarung tuh kayak begitu. Iya Bang. Saya pengen Bang semua yang di Kapuas itu termasuk Bang hobi-hobi mereka. Sekarang kan saya lihat banyak yang suka lari. Terus jogging track itu belum ada di Kapuas. Oh belum ada jogging track? Belum ada. Kayak pak kayak di Jakarta begini? Belum ada. Ada di tapi jauh dia Bang, nggak di tengah kotanya ada. Nah tapi nggak gede Bang. Kita kan pengen kasih mereka yang gede termasuk misalnya fasilitas basketnya, fasilitas olahraga yang lainnya harus diperbagus dan stadion di sana itu udah saya lihat tidak memungkinkan lagi untuk mengadakan pertandingan-pertandingan besar, harus direnov memang. Dan Kabupaten Kapuas ini sangat gila, pencinta bolanya luar biasa Bang. Iya. Nah saya pengen nanti Kabupaten Kapuas punya klub bola sendiri yang berlaga di Liga 1. Liga ya sampai Liga 1 lah. Saya pengen. Karena banyak potensial anak mudanya. Karena saya selama berapa tahun ini bikin KNPI Cup kerjasama sama kabupaten Bang. Kabupaten Kapuas. KNPI Kabupaten. Banyak peminatnya Bang. Banyak ya? Iya dan luar biasa Bang peminatnya itu. Mereka cuma pengen ada, saya bilang sama mereka, mimpi saya bukan cuma bikin turnamen. Tapi gimana kita menyalurkan bakat kalian yang terbaik ini bisa berlaga kalau bisa sampai ke Liga 1, saya bilang seperti itu. Keren. Saya juga pencinta sepak bola nih. Jadi kalau Bung Alfian bicara tentang bola kita semangat juga. Emang. Ya, jadi memang mimpi besar itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak kita mulai. Iya. Betul. Mimpi besar itu tidak akan bisa terlaksana kalau belum kita tulis dan langkahkan kaki kita untuk menjadi kenyataan. Iya betul Bang. Nah, betul. Jadi anak-anak muda, generasi Gen Z, masyarakat Kapuas, Bung Alfian pilkada nanti mau beraniin diri dia. Mau ngeberaniin diri, mau maju jadi Bupati Kapuas. Oh iya Bang, satu Bang. Saya selalu bilang sama anak muda di Kapuas, yang tahu keinginan kalian tuh anak muda juga. Betul. Anak muda yang tahu keinginan kalian, dan anak muda ini kalau dikasih tahu orang tua yang lebih tua pasti dia mendengarkan. Iya. Nah berbeda, saya nggak ngasih tahu yang tua seperti apa ya, tetapi
kita berbeda dengan maksudnya generasi di atas kita. Pasti paling nggak segan lah untuk Iya, ngasih iya, pendapat ke yang lebih tua dari kita kan. Tapi kalau kita ke anak muda, kita udah tahu oh ya keinginannya ini apa. Seperti itu. Iya, betul. Anak muda sekarang ini kan nggak bisa dia diperintah-perintah tanpa ada solusi. Iya betul sekali. Jangan perintah-perintah aja bang, katanya harus ada juga bayar-bayar, harus juga makan-makan, begitu kira-kira iya, ya. Bang. Iya Hah? betul bang. Betul begitu ya. Betul. Tapi bang, yang saya salut sama anak muda itu satu, integritasnya masih bisa dipegang. Oh iya, itu kunci kita jiwa kita sebagai anak muda tuh harus Iya, Bang. integritas, Iya, Bang. kepercayaan, terus juga ya apa namanya ya kepercayaan lah. Iya. Intinya itu. Iya betul bang. Jadi- dan saya tuh selalu berpikir gini bang, pemimpin muda itu biasanya tidak punya beban masa lalu dia bang. Betul. Itu karena dia jalan-jalan lurus saja dia. Jalan lurus saja Iya, dia kan. Nah makanya anak-anak muda masyarakat Kapuas sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa pilkada nanti Bung Alfian mau mengabdikan dirinya sebagai Bupati Kapuas. Punya visi, punya misi yang sangat-sangat brilian kalau saya lihat tadi. Ini belum kita kumpas tuntas semuanya. Apalagi kalau kita kupas tuntas ya waktu podcast ini bisa habis sama dia sendiri nih. Materi yang lain bisa nggak dapet kita. Iya. Tapi benang merahnya adalah apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dikerjakan oleh Bung Alfian. Semoga ini menjadi niat yang baik untuk Kabupaten Kapuas itu sendiri. Ya. Oke, Bung Alfian. Karena Bung Alfian juga aktif sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Dan masih aktif ya? Masih Masih aktif, belum habis SK-nya ya? belum. Kalau nggak diberhentiin. Mungkin ketua umumnya nggak mau ngeberhentiin kali. Karena kalau ada tokoh kayak begini nggak mungkin diberhentiin. Nah ke depan ini kita kan juga perhelatan kita di KNPI sudah ingin masuk ya masa kongres tahun depan 2045. Maaf 2025. 25. Ya. Berani nggak maju ini? Saya- KNPI 1. Saya tuh mimpi ada bang untuk kan saya bilang saya di satu tempat tuh pasti ada target bang. Oke. Tapi tergantung lah bang teman-teman seperti apa. Kan saya butuh dukungan dari DPD KNPI dong. DPD KNPI satu, terus OKP di tingkat nasional juga. Oke. Ya termasuk Bang Redim lah. Jadi kalau saya bang, kalau doa saya tuh selalu kalau saya terbaik di satu tempat itu perlancar. Kalau enggak ya nggak usah. Itu aja bang. Jadi masih ragu-ragu kayaknya. Kita gas lagi dulu kalau ragu-ragu nih. Begini Bung Alfian, KNP ini juga butuh sosok muda seperti Bung Alfian, teman-teman yang lain lah. Yang ingin maju. Mungkin punya visi, punya misi yang sama. Kalau Ketua Umum KNPI hari ini, Bung Riano Panjaitan akan membawa visi tentang aktivispreneur. Mungkin apa visi berikutnya yang ingin Bung Alfian bawa sehingga pemuda OKP dan teman-teman yang berhimpun di KNPI ini, oh iya Bung Alfian ini punya visi juga seperti Bung Riano. Oke. Kalau saya bang sederhana karena saya dari daerah kan. Oke. Saya cuma pengen KNP itu satu bang. Itu semangat daerah selama ini. Jadi pengennya satu itu dalam artian memang saya tahu bahwa kita tuh punya SK Menkumham satu-satunya yang punya SK Menkumham yang Oke, aktif. ya betul. Nah, tapi saya pengen maksudnya satu itu saya merangkul semua bang. Oke. Artinya memang itu sangat berat memang. Itu tujuan lah ya. Ya, tapi itu tujuan Itu saya. tujuan. Karena apa bang?
kalau kita satu, maksudnya kita rangkul semua dengan apa namanya, dengan sangat baik. Saya mimpi saya bang, kebetulan saya di HIPMI juga bang. Oh, di HIPMI juga. Iya, saya sekjen Kalteng saya. Oh, sekretaris HIPMI Kalteng. Provinsi ya. Oke. Nah saya pengennya itu bang, jadi satu. Kedua, saya ingin bang KNPI ini apa namanya, menguatkan sinerginya dengan pemerintah pusat. Oke. Kenapa bang? Karena saya ngalamin bang, kalau di daerah pun kalau tidak sinergi dengan pemerintah, aduh nggak ada apa-apanya bang KNPI bang. Tapi karena kami disupport penuh sama pemerintah, mungkin abang sendiri lihat perbedaan dulu dan sekarang saat saya menjabat, lebih dikenal KNPI itu. Dan sebenarnya harapan saya bisa membawa apa namanya, kebaikan lah untuk DPD 1 terutama, dan OKP yang ada di tingkat nasional. Dan itu juga teman-teman yang ada di DPP KNPI. Seperti itu sih bang. Oke. Tapi intinya berani nggak? Berani bang. Berani. Kalau didukung. Bener, berani nih. Kalau didukung berani saya. Kalau didukung ya udah pasti ketika kerja-kerja organisasinya dilakukan, ya kan? Kan pasti teman-teman juga akan ngelihat itu. Nah, tapi kan memang perlu dari kita dulu nih. Ya. Berani apa enggak? Saya pengen tanya sekali lagi, berani apa enggak? Abang kan tahu saya bang, diam berani. Kalau sudah ingin, jadi gini bang, kalau di abang tanya DPP KNPI, saya memang ada niatan tapi belum 100% bang, kayak saya mau maju pilkada. Kalau pilkada udah 100% ya? 100% bang saya. Nah karena maju di DPP ini kan kompleksitasnya tinggi bang, Betul. dibanding di daerah. Betul. Kalau di daerah saya masih bisa calling Bang Redim, bang ini gimana? Itu bang. Iya. Ya apapun yang dilakukan untuk KNPI ke depannya, semoga ini menjadi catatan baik juga. Sehingga kita mungkin ya salah satu lewat podcast ini ya kan, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman DPD, dengan pemuda yang ada di Indonesia dan seluruh pendengar dan yang melihat podcast ini juga mungkin ingin menaruh harapan juga, ya baik itu lewat beberapa narasumber yang kita undang. Kita melihat bahwa sudah banyak juga nih hari ini tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang maju dalam dunia politik, dalam dunia bisnis. Nah, politik dan bisnis ini memang tidak bisa dipisahkan. Betul. Karena tanpa politik, bisnis juga nggak lancar lah gitu ya kan, nggak lancar, ya kan. Bisnis tanpa politik nggak bisa bang. Nggak bisa. Betul. Jadi apa yang menjadi poin penting ketika bisnis dan politik ini dilakukan bersamaan menurut Bung Alfian? Gini bang, kalau saya melihatnya ya, bisnis tanpa jalur, maksudnya jalur kenal orang politik bisa bang. Oke. Cuma mungkin geraknya nggak cepat. Oke. Melentingnya kata senior saya Bambang Pacul itu tidak cepat. Nah tapi kalau misalnya itu juga bang, politik tanpa orang bisnis juga nggak bisa bang. Maksudnya nggak bisa gimana bang? Orang politik juga biasanya butuh orang bisnis bang. Betul. Membantu dia. Membantu dalam artian apa bang? Bukan membantu maksudnya macam-macam, tapi misalnya resource-nya dia untuk membantu dalam kontestasi dan sebagainya. Oke. Nah antara dua ini bang tidak bisa dipisahkan kalau di Indonesia. Oke. Dan mungkin saya pikir bukan cuma di Indonesia bang. Oke. Mungkin di luar negeri, di Amerika juga kayak gitu saya lihat. Memang mereka tuh ada apa namanya, deal-deal tertentu memang.
Karena orang politik membutuhkan orang bisnis juga membutuhkan orang politik ya saya pikir. Dan orang bisnis tidak ya seperti saya bilang, kalau mau yang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Tapi contoh kecil lah Bang, di suatu negara Konoha lah, kita ngurus izin, kalau nggak kenal orang dalam, orang pemerintah dan sebagainya, susah Bang. Susah ya? Susah, saya udah tahu beberapa orang yang curhat ke saya, minta bantu dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir memang nggak bisa dihindarin Bang antara bisnis dan politik. Saya pikir ya Bang ya, saya pikir kalau orang Pak Haji jualan beras itu mungkin lebih lebih tenang dan sebagainya. Tapi saya lihat ada misalnya yang juga pesaing bisnisnya jual beras, dia lebih cepat melentingnya. Ternyata setelah saya tanya, dia menyediakan beras juga untuk kepentingan pemerintahan. Oke, artinya Misalnya pasar murah dan sebagainya. Lebih melenting dia Bang. Nah jadi memang sah-sah saja kayak gitu kan. Kita berbisnis yang penting kan tidak merugikan negara dan sebagainya. Asal tidak merugikan negara dan orang banyak. Iya, betul Bang. Oke. Iya, memang dalam dunia politik dan dunia bisnis itu hal yang tidak bisa dipisahkan Ya. dan bukan hal yang tabu dalam masyarakat kita. Semua orang sudah pasti tahu, pasti bisa membandingkan, pasti bisa menilai bahwa politik dan bisnis itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Nah, Bung Alfian ini di HIPMI juga pekerja, bukan pekerja ya, artinya lebih banyak memperkerjakan orang, lebih banyak melihat masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, sudah ada berapa perusahaan hari ini yang memperkerjakan orang? Maksudnya perusahaan Bung Alfian yang mempekerjakan orang, baik itu di Kalteng, di Jakarta. Aku cuma punya perusahaan di Kalteng Bang, belum sampai Jakarta. Oke. Jadi kalau pekerja yang tetap itu ada 10 Bang. Oke. Pekerja tetap ada 10. Tapi kan kalau pekerja di lapangan itu sekitar 25 orang ada Bang. Oke. Jadi sekitar segitu. Nah itu juga Bang alasan aku masuk ke politik itu. Karena di bisnis ini Bang kita mungkin akan mensejahterakan 5, 10, 15, 20 sampai 50 orang. Tapi saya pikir kalau kita di politik Bang, satu tanda tangan saya itu bisa mensejahterakan 300.000 orang yang ada Kabupaten Kapuas. Itu kali 1. Kali 1 Bang. Belum anak, belum istri. Makanya Bang. Belum orang lain yang. Iya. Oke. Nah itu makanya saya pikir itu Bang. Balik lagi tadi di politik itu saya turun akhirnya itu salah satunya itu juga. Saya pikir saya kasih THR misalnya untuk 10-15 orang. Oke lah bermanfaat kan. Saya gaji tiap bulan. Tapi kalau di politik itu manfaatnya luas. Dan juga Bang di bisnis ini Bang, politisi menurut saya ya Bang ya, Oke. sah-sah saja punya bisnis. Kenapa Bang? Karena misalnya saya nih jadi kepala daerah, Ya. gaji tunjangan paling ya 13 juta. Masyarakat datang Bang. Kalau kita nggak punya bisnis yang sudah kita kelola lama, ngasih pakai apa Bang? Ya betul. Pakai duit korupsi kan nggak mungkin. Woi jangan, anak muda nggak boleh kayak Makanya, begitu Bang. dong. Ngerusak citra anak muda ya begitu. Makanya. Dari hal-hal yang jangan silau, jangan hilaf lah dengan Iya. dana-dana hibah, dengan uang-uang daerah itu. Saya pikir Bang, saya kalau jadi dipercaya kepala daerah, saya nggak mau cawe-cawe masalah APBD Bang. Saya cuma pengen jalan karena saya pikir karir saya tuh panjang masih. Ya 35 tahun, kalau 30 tahun masih 65 pensiun udah enak lah itu. Ya, dan saya pengen tidur
enak, lalu dikenang masyarakat seperti abah saya. Oke. Setiap saya turun ke sana, abahmu gini gini gini. Alhamdulillah banyak yang bagus daripada nggak bagus ya bang. Nah, itu tradisi itu yang harus diteruskan itu. Iya bang. Tradisi itu yang harus diteruskan, yang harus dipelihara. Iya. Nah, ditingkatkan kalau memang Bung Alfian nanti terpilih jadi Bupati Kapuas. HIPMI Kalteng sekarang kita sudah punya persetujuan verbal bang. Belum tertulis, memang lagi kita siapkan MOU-nya bang. Jadi program dari Provinsi Kalimantan Tengah itu ada ngasih stimulus UMKM. Oke. Namanya kalau nggak salah ya bang ya. Itu dari anggarannya dari mana? Dari APBD bang. APBD. Jadi ada stimulus kurang lebih 600.000 satu UMKM. Oke. Nah itu kita sudah siapkan MOU-nya. HIPMI akan merekrut itu bang. Oh. HIPMI bekerja sama KNPI juga akan merekrut itu para UMKM yang kecil-kecil itu bang. Oke. 600.000 itu kan berharga bagi mereka. Oh iya. Sangat berharga itu. Itu bang. Dan kuotanya alhamdulillah kalau di Kapuas itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 UMKM. Itu per tahun. Per tahun bang. Ah. Baru tahun ini yang saya bilang sounding sama ketum kayak HIPMI, ayo kita bangun aja. Karena apa? Biar UMKM ini ngerasain HIPMI ini ada manfaatnya juga di sana. Gitu bang. Bukan hanya sebatas label. Iya, bukan pengusaha. sebatas organisasi kumpul-kumpul. Iya. Saya lebih pengennya ke situ bang. Oke, lebih konkretnya begitu Iya ya. bang. Artinya ada yang bisa disinergikan antara pemerintah provinsi dengan HIPMI, ya kan, tripartitnya dengan masyarakat berarti ya. Iya. Artinya dengan UMKM itu ya. Iya bang. Jadi gini bang, kalau saya melihat bang, kepengennya saya bukan cuma intinya di Kapuas lah bang. Orang punya usaha, anak muda nih pengen punya usaha bang, punya usaha. Misalnya dia usahanya jualan kue. Oke. Lalu kue itu dipinjemin, ada stimulus dari misalnya Bank Kalteng ataupun pemerintah provinsi. Pengennya saya bang, dia ini dikawal sampai marketnya jelas. Karena usaha itu bukan cuma tentang niat, bukan tentang cuma modal, tapi harus ada marketnya bang. Kalau marketnya nggak ada nggak bisa, seperti itu bang. Oke. Keren. Ini, Gak pernah ya, gue ngomong masalah usaha belum pernah. Ini makanya kita kalau belum gali semuanya ini emang kita nggak paham siapa Bung Alfian ini. Saya juga agak bingung mau ngomong apa. Kita mau tanya ini jawabannya udah dia siapin semuanya, ya kan? Jadi Bung Alfian ini kalau menurut kita, menurut saya sendiri terutama, ini memang ya kalau nilai 10 itu sempurna. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Siap abangku. Nah kalau saya nilai ini ya 8 lah. Ya. 8 karena yang satunya itu milik masyarakat yang menilai. Iya bang. 1 sampai 8 saya yang menilai. Iya. Satunya ya punya Allah sudah itu. Itu hak prerogatif sudah nggak bisa diganggu gugat kalau begitu. Tapi kan abang tahu kan, kalau saya tuh kalau nggak bisa nepatin janji pasti saya bilang sama abang nggak bisa saya. Gitu Siap. Jadi begini, sobat muda sudah banyak mendengar siapa tokoh kita kali ini yang hadir di podcast Rumah Pemuda, yang sudah menyampaikan visi misi maksud tujuannya apa, karir politiknya ke depan seperti apa, untuk yang dilakukan ke depannya bagi masyarakat itu apa, terutama di Kapuas. Tentang visi misi aktivis trainer juga sudah dilakukan. Terus juga bicara tentang generasi Gen Z sudah dijelaskan. Ya banyak yang ingin kita gali sebenarnya dari Bung Alfian ini. Ya mungkin
ide-ide itu bisa nanti diteruskan Bung Alfian Ya, di masyarakat kita, Ya. terutama di Kapuas, ya, untuk generasi Bung Alfian berikutnya, ya, generasi saudara-saudara kita yang ada di Kapuas nanti, terutama di Kalteng. ya, Mungkin karir Bung Alfian kan juga tidak ingin mungkin mentok di provinsi saja kan. Mudah-mudahan karirnya bisa sampai ke nasional. Ya kan, kita nggak tahu. Jadi ketua umum HIPMI nanti. amin. Karena orangnya nekat-nekat ini. Nekat-nekat juga kadang-kadang nggak jelas nekatnya. Ya kan. Nekatnya nggak jelas, nekatnya kadang-kadang jelas juga. Kalau ya itu. kalau doa nenek saya tuh Bang, saya pernah didoain jadi presiden Republik Indonesia loh. Oh, ya kan. Ini dengan umur 35 ya, kalau emang udah garis tangannya ya mau gimana nanti, ya kan. Ketua KNPI udah, HIPMI udah, ini organisasi yang buat kita ini organisasi yang wah Ya, gitu loh. Jenjang karir berikutnya ini udah tinggal DPRD, provinsi sudah terpilih, Ya. bupati terpilih, gubernur, habis gubernur ya menteri lah, ya kan. Habis menteri kalau karirnya bagus ya minimal ya wapres dulu lah. Hah? iya. Cocok? Cocok. Cocok kita. Cocok. Nah, sobat muda, di akhir segmen kita ini kita pengen mendengar closing statementnya Bung Alfian. Closing statement yang benar-benar bisa menyentuh, bisa membawa tentang perubahan. Baik itu di Kapuas, Kalteng, dan di masyarakat Indonesia nih. Terutama sedikit lah, bisa nggak? Apa closing statementnya Bung Alfian? Oh iya, satu apa namanya? Saya percaya kalau anak muda itu bisa membawa perubahan dan lebih baik untuk apa namanya? Daerah ataupun tempat yang dia berasal. Oke. Kedua, anak muda itu pasti dan jelas saya mengerti tentang keinginan anak muda. Dan anak muda itu selalu menghormati nasihat orang tua. Oke. Anak muda bukannya tidak berpengalaman, tetapi kalau dia dicoba dan anak muda itu mau belajar, insya Allah dia bisa berhasil. Terakhir saya juga selalu ingat Bang, kalau saya lagi capek dan sebagainya, quote dari senior kita semua. Kata dia, kita tidak tahu berjuang untuk siapa, tapi mungkin dari perjuangan kita, pergerakan kita itu ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang bergantung dari perjuangan kita. Oke. Oleh karena itu, sekali lagi untuk anak muda yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalteng ataupun Indonesia, kita boleh bermimpi. Tapi mimpi itu juga harus dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Kita boleh bermimpi, tapi juga harus dibarengi dengan tingkat usaha kita, tingkat usaha dan bagaimana kita melihat peluang itu ada. Peluang itu saya pikir Bang, Oke. tidak akan datang 2 kali. Jadi kalau mau, lebih baik kita mencoba peluang itu daripada kita menyesal tidak pernah mencoba peluang itu. Itu Bang dari saya. Keren. Itulah anak muda yang punya visi, punya mimpi, wujudkan dengan ikhtiar, doa, karena tidak ada perjalanan ribuan kilomil tanpa dimulai dengan langkah pertama dari itu tidak mungkin akan terwujud. Oke, sobat muda, sudah tuntas obrolan kita. Ya. Semua kita sudah dengar dari Bung Alfian. Semoga ini menjadi materi kita yang bisa kita simpulkan, bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang menjadi obrolan kita hari ini. Cepet Bung banget Alfian, terima kasih. Iya Bang. Sekali lagi saya ucapkan sudah hadir di rumah
podcast Pemuda. Ya. Baik, Pemuda, hari ini sudah selesai dan tuntas obrolan kita. Pemuda, speed, smart, solid.